Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Wardani dari semester 5A Akuntansi yang berasal dari Universitas Muslim Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang persekutuan pembentukan dan usaha. Persekutuan adalah penggabungan di antara dua orang badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Adapun karakteristik persekutuan: 1. Berusaha bersama-sama. 2. Jangka waktu terbatas. 3. Tanggung jawab yang tidak terbatas. 4. Pemilikan kepentingan dalam persekutuan. 5. Partisipasi dalam laba persekutuan. Persekutuan juga dibentuk dalam dua macam, yaitu klasifikasi atas dasar jenis usaha dan klasifikasi atas dasar bentuknya. Isi perjanjian persekutuan: 1. Nama persekutuan, pihak-pihak yang tersangkut dalam persekutuan dan lokasi persekutuan. 2. Tanggal keberlakuan pendirian persekutuan dan jangka waktu kontrak. 3. Besarnya investasi dari masing-masing anggota. 4. Hak dan kewajiban anggota. 5. Buku-buku catatan dan laporan keuangan. 6. Pembagian keuntungan. 7. Hal-hal khusus yang menyangkut masalah pembebanan dan penerimaan imbalan jasa tertentu di antara para anggota, penarikan kembali modal yang disetor. 8. Asuransi jiwa, kematian salah satu anggotanya. 9. Penyelesaian apabila ada perselisihan. Yang kedua tentang persekutuan pembubaran karena perubahan pemilik. Dalam akuntansi juga mempunyai persoalan tentang pembubaran persekutuan. 1. Masalah masuknya seseorang atau lebih sekutu baru. 2. Pengunduran diri seorang sekutu. 3. Kematian seorang sekutu. Dan yang keempat, penyatuan atau perubahan bentuk badan usaha. Isi pembukuan di dalam persekutuan juga terbatas pada pemindahan saldo rekening modal pihak penjual ke rekening pihak pembeli. Sedangkan transaksi pembayaran antara pihak pembeli kepada pihak penjual merupakan transaksi pribadi pemilik dan tidak perlu dicatat oleh persekutuan. Suatu investasi dengan memberikan bonus atau goodwill kepada sekutu lama. Contohnya bonus, misalkan Andi dan Budi adalah anggota persekutuan dengan modal masing-masing sebesar 20.000 dan 10.000, serta membagi laba dengan sama. Jika Coki diterima masuk sebagai sekutu baru dengan investasi sebesar 12.000 untuk memperoleh kepentingan sebesar 1/4 atau 25% dari modal persekutuan yang baru. Kelebihan setoran modal Coki merupakan bonus yang dibagikan kepada pemilik lama sesuai dengan ketentuan pembagian laba rugi. Perhitungannya adalah jumlah modal persekutuan sebelum C masuk sebesar 55.000, setoran modal C sebesar 18.000. Kemudian dijumlahkan dan jumlah modal persekutuan yang baru sebesar 73.000. Modal C dinilai 25% dari modal persekutuan yang baru karena 25% dikali 73.000 sama dengan 18.250. Setoran modal C sebesar 18.000 dan bagian modal yang diperhitungkan sebesar 18.250. Untuk mendapatkan bonus untuk sekutu lama harus dikurangkan dan hasilnya sebesar Rp250. Jadi bagian bonus untuk Andi dan Budi masing-masing sebesar Rp125, maka jurnalnya kas sebesar 18.000, modal Andi sebesar Rp125, modal Budi sebesar Rp125, modal Coki sebesar Rp18.250. Contoh goodwill:
Misalkan sekutu C menyatakan bahwa perkiraan modalnya melaporkan investasi sebenarnya sebesar 18.000 untuk 25% dari modal persekutuan yang baru, sehingga modal persekutuan yang baru harus berjumlah 100 per 25 dikali 18.000 sama dengan hasilnya 72.000. Jumlah modal anggota pemilik lama sebesar 55.000 ditambah setoran modal C sebesar 18.000 dan kemudian ditambah hasilnya sama dengan 73.000. Jadi jumlah goodwill yang harus dibentuk sebesar 1.000. Goodwill tersebut dibagi di antara sekutu lama sesuai dengan perbandingan laba rugi. Masing-masing mendapat Rp500. Adapun jurnalnya, pertama, pembentukan goodwill. Goodwill sebesar 1.000, modal A sebesar Rp500, modal B sebesar 4.000. 2. Setoran modal. Kas sebesar 18.000, modal sebesar 18.000.